Jika orang Bugis dan Makassar punya jejak di tanah Melayu, maka orang Melayu juga punya kenangan di tanah Bugis Sulawesi Selatan. Orang Melayu mengukir jejak di Jazirah Sulawesi Selatan, seperti dalam bidang sosial budaya, dan yang paling monumental, utamanya dalam hal penyebaran agama Islam. Etnis Melayu, salah satu suku bangsa yang menempati 10 besar dari 1.340 suku bangsa di Indonesia, berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010. Suku bangsa Melayu berasal dari kelompok Austronesia, yakni kelompok manusia yang berasal dari Yunan, China. Mereka berhijrah dalam beberapa gelombang migrasi, akhirnya menyebar hingga wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mereka menyebar di Thailand seperti daerah Patani, Satun, Songkhla, Yala, dan Narathiwat, serta Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia. Sementara di Indonesia, suku bangsa Melayu menempati pusat-pusat permukiman, seperti Sumatera, Semenanjung Malaka, dan beberapa wilayah di Kalimantan. Wilayah-wilayah persebaran orang Melayu tersebut biasa disebut sebagai dunia Melayu. Kedatangan orang Melayu secara besar-besaran di Sulawesi Selatan berlangsung sejak jatuhnya Kerajaan Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Kerajaan Malaka yang terletak di kawasan Selat Malaka di masa itu merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, memaksa Sultan Malaka menyingkir ke Johor. Demikian halnya, pedagang-pedagang Melayu Islam mengungsi ke daerah yang lebih baik untuk berdagang. Oleh sebab itu secara bertahap, orang-orang Melayu berlayar ke timur, dan akhirnya tiba di pantai barat Sulawesi Selatan. Orang Melayu yang datang ke Sulawesi Selatan umumnya berasal dari Malaka, Minangkabau, Johor, Siam, Pahang, Champa, dan Patani. Keberadaan orang Melayu di Sulawesi Selatan sudah ada sebelum jatuhnya Malaka. Pada tahun 1492, orang Melayu sudah membentuk perkampungan di wilayah Kerajaan Siang. Kerajaan Siang adalah sebuah kerajaan yang pernah ada di bagian barat Jazirah Sulawesi Selatan. Pusat pemerintahannya terletak di Sengkai, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene, Kepulauan saat ini. Dalam laporan Antonio de Paiva berkebangsaan Portugis, menyebutkan bahwa ketika berkunjung di Kerajaan Siang, pada tahun 1542, Antonio de Paiva menyaksikan komunitas pedagang Melayu di sepanjang pesisir barat Kerajaan Siang, dan bahkan sudah berbaur dengan penduduk pribumi setempat. Antonio de Paiva adalah utusan pemerintah Portugis agar datang ke Sulawesi untuk menyebarkan misi Katolik. Ia berhasil membaptis Raja Siang, kemudian terus ke Supa, dan berhasil membaptis penguasa setempat setelah perdebatan teologis yang hangat. Sewaktu menjamu Antonio de Paiva, Raja Siang menceritakan bahwa sebelum kejatuhan Malaka, orang-orang Melayu sudah ada di Kerajaan Siang sejak 50 tahun lalu. Mereka berasal dari Johor, Patani, dan daerah lain di Semenanjung Melayu. Jadi, sekitar tahun 1492. Apabila merujuk dengan data ini, maka orang-orang Melayu sudah bermukim di Sulawesi Selatan sejak abad ke-15, tepatnya pada tahun 1492. Gelombang kedatangan orang Melayu di Sulawesi Selatan masa selanjutnya
terjadi setelah Portugis merebut Malaka tahun 1511, sehingga banyak pedagang Melayu menyebar ke wilayah lain. Pada tahun 1521, orang Melayu mulai masuk di Goa. Pada masa pemerintahan Daeng Matanre, Karaeng menguntungi Tuma Parisi, Kalona, Raja Goa ke-9 yang berkuasa, dalam tahun 1510 sampai tahun 1546. Pada masa ini, Raja Goa mengangkat seorang keturunan Melayu bernama Mangambari, Karaeng Mangaweang, sebagai kepala kampung yang pertama, sekaligus bertugas sebagai sah bandar. Sejak inilah secara turun-temurun jabatan sah bandar dan jabatan penting lainnya dipegang oleh orang Melayu di Kerajaan Goa. Berikutnya, pada tahun 1561, gelombang kedatangan orang Melayu di Makassar dipimpin oleh Nahkoda Bonang dari Sumatera. Kerajaan Goa pada waktu itu dipimpin oleh Manriwagau Daeng Bonto, Karaeng Lakiung, Tuni Palangga, Ulaweng, Raja Goa ke-10, yang berkuasa tahun 1546 sampai tahun 1565. Nahkoda Bonang menghadap Raja Goa dan meminta diberikan sebidang tanah untuk ditempati bersama rombongan. Baginda Raja menyetujui permintaan itu dengan perjanjian bahwa orang-orang Goa tidak boleh memasuki tempat itu. Orang-orang Goa tidak boleh masuk ke rumah tempat tinggal orang Melayu. Orang-orang Goa tidak boleh merampas harta benda orang-orang Melayu. Apabila orang-orang Melayu berbuat sesuatu kesalahan, perjanjian tersebut diterima baik kedua belah pihak. Dengan demikian tinggallah di Makassar orang-orang Melayu yang dipimpin Nahkoda Bonang. Mereka umumnya berasal dari Patani, Campa, Johor, Pahang, dan Minangkabau, kemudian membentuk perkampungan di wilayah itu. Raja Goa Tuni Palangga Ulaweng dikenal baik hati, tidak hanya menjamin hak-hak seperti dalam perjanjian, akan tetapi lebih jauh, Baginda menjamin orang-orang Melayu dengan kata-kata, "Ketika sapiku lelah, saya akan membawanya bermain di kubangan. Ketika angkutannya berat, saya meringankannya. Saya akan melakukan hal yang sama untuk sesama manusia. Saya hanya meminta Anda tidak melakukan pembunuhan di kerajaan saya tanpa sepengetahuanku." Sejak itulah dimulainya sejarah panjang kerjasama yang menguntungkan antara orang Melayu di Makassar dan penguasa kerajaan Goa. Pada masa pemerintahan Imanggorai Daeng Mameta, Karaeng Bontolangkasa Tunijalo, Raja Goa ke-12, yang berkuasa dalam tahun 1565 sampai tahun 1590. Kapal Portugis Ortiz de Tavora mengalami kecelakaan di Kepulauan Selayar. Mereka mendapat pertolongan dari Raja Goa dan membawa kembali ke Maluku. Kecelakaan itu terjadi pada tahun 1573. Peristiwa inilah kemudian mengawali hubungan antara kerajaan Goa dengan Portugis. Pada tahun 1580, Sultan Babuloh dari Ternate menawarkan aliansi kepada kerajaan Goa dengan syarat Imanggorai Daeng Mameta, Karaeng Bontolangkasa Tunijalo harus masuk Islam, tetapi penawaran ini ditolak oleh Baginda. Penolakan itu kemungkinan didasari dengan alasan bahwa waktu itu bertepatan kehadiran 4 misionaris Katolik di Goa. Di masa pemerintahan Raja Goa, Tuni Palangga Ulaweng juga mengizinkan Portugis mendirikan perwakilan dagang di Makassar. Selanjutnya,
Memasuki abad ke-17, Bandar Niaga Makassar sudah menjadi pusat perniagaan. Para pedagang datang dari luar seperti Spanyol, Denmark, Cina, Arab, Inggris, dan lainnya. Untuk lebih mempererat hubungan niaga itu, maka pemerintah kerajaan Goa memberikan kesempatan kepada pedagang-pedagang untuk mendirikan perwakilan dagang mereka di Makassar. Meskipun di masa pemerintahan Tuni Palangga Ulaweng, yang awalnya hanya mengizinkan Portugis untuk mendirikan perwakilan dagang, akan tetapi dalam perkembangan kemudian, berdiri pula sejumlah perwakilan dagang bangsa asing lainnya, seperti Belanda pada tahun 1607, Inggris pada tahun 1613, Spanyol pada tahun 1615, Denmark pada tahun 1618, dan Cina pada tahun 1619. Sistem keterbukaan Kerajaan Goa Makassar terhadap semua pedagang membuka peluang terjalinnya hubungan niaga antar pedagang dari dalam dan luar negeri. Perkembangan berikutnya, sebagai bentuk kerjasama antara Kerajaan Goa dengan Belanda, Spanyol, dan Portugis, maka Kerajaan Goa di bawah pimpinan Imam Ngarangi, Daeng Manrabia, Sultan Alauddin, yang berkuasa tahun 1593 sampai tahun 1639, Kompeni Belanda juga memberikan izin Kerajaan Goa untuk mendirikan perwakilan dagang di wilayah Kepulauan Banda pada tahun 1607. Di samping itu, atas izin pemerintah Spanyol di Filipina, pihak Kerajaan Goa Makassar juga mendirikan perwakilan dagang di Manila. Sementara pemerintah Portugis juga memberikan izin kepada Goa Makassar untuk mendirikan perwakilan dagang di Makau, wilayah Cina. Pada tahun 1607, ketika kantor dagang Belanda telah berfungsi secara optimal di Makassar, maka orang-orang Melayu banyak menjadi pegawai dan rekan kerja di semua perusahaan asing, utamanya di kantor dagang Belanda, VOC. Kerjasama antara orang-orang Melayu dengan Belanda mengalami jeda waktu yang cukup lama, karena pada tahun 1615, kantor dagang Belanda di Makassar ditutup oleh pemerintah Kerajaan Goa. Penutupan itu terjadi karena adanya ketidaksepahaman antara Goa dengan Belanda, di mana Belanda sudah mulai ingin menguasai perdagangan di Makassar. Puncak perseteruan antara Goa dengan Belanda terjadi dalam Perang Makassar. Dalam peperangan ini, Goa mengalami kekalahan yang ditandai dengan Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Dengan kekalahan Goa tersebut, Perdana Menteri atau Mangkubumi Kerajaan Goa Talo bernama Karaeng Karunrung menjadi marah besar dan menuduh orang Melayu berkhianat. Karena memang waktu itu, umumnya orang Melayu bekerja di sektor perdagangan, terutama kontak dagang dengan Belanda. Sementara itu, Portugis merupakan koalisi terdekat dengan Kerajaan Goa. Selain hubungan perdagangan, benteng-benteng pertahanan Kerajaan Goa dibangun oleh arsitek Portugis. Demikian juga administrasi kerajaan, amunisi dan persenjataan ditangani oleh ahli-ahli Portugis. Dalam keadaan seperti itu, menjadikan orang Melayu mengalami masalah, karena pada masa itu, terjadi koalisi antara Johor dengan Belanda untuk memerangi Portugis di Malaka. Justru koalisi itu menyulitkan kedudukan orang Melayu di Makassar. Itulah sebabnya kemudian,
Karaeng Karunrum Mangkubumi Kerajaan Goa menaruh curiga terhadap orang Melayu karena dianggap membantu Belanda. Akibatnya, Karaeng Karunrum mengusir orang-orang Melayu dari Goa Makassar. Akhirnya banyak orang Melayu pindah ke pulau-pulau sebelah barat Sulawesi seperti Pulau Sabutung, Salembo, Satando, Sabalanga, Selayar, dan Pulau Sabaru. Pengusiran orang-orang Melayu dari Goa Makassar, umumnya yang bermukim di Mangalekana, yaitu kelurahan di Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sekarang ini, karena umumnya orang-orang Melayu yang tinggal di daerah itu bekerja sebagai pegawai di kantor dagang Belanda. Akan tetapi orang-orang Melayu dari Patani dan Minangkabau yang bermukim di Salajo, yaitu salah satu desa di Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa saat ini, dan Sanrobone, yaitu salah satu kecamatan di Kabupaten Takalar, sekarang ini, tidak terkena pengusiran, karena mereka hanya bekerja sebagai petani, nelayan, dan mubalik. Pada masa itu, orang Melayu yang bekerja sebagai nelayan di Salajo dan Sanrobone banyak bekerja sama dengan nelayan-nelayan suku Bajo. Seperti diketahui, dalam Perang Makassar melibatkan Goa, Belanda, Bone, Sopeng, Wajo, Supa, dan Luwu, dan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan. Namun sebagai pemeran utama adalah Goa bersekutu dengan Wajo dan Luwu melawan Belanda bekerja sama dengan Bone. Karena dalam Perang Makassar ini terdapat juga kerajaan vasal dari kerajaan Goa yang bergabung dengan Bone seperti kerajaan Binamu di Jeneponto. Kerajaan Binamu merupakan kerajaan suku Makassar yang pada awalnya memihak kerajaan Goa, dan kemudian beralih memihak kerajaan Bone. Selain itu, penguasa-penguasa Konfederasi Turatea yang terdiri kerajaan Bangkala, Binamu, dan Laikang, juga memutuskan untuk mendukung Belanda VOC, dan Arum Palaka. Keterlibatan Raja Bone Arum Palaka dalam Perang Makassar bukan untuk merebut monopoli perdagangan dan kekuasaan, akan tetapi hanya untuk membebaskan rakyat Bone dan Sopeng dari penjajahan Goa yang berlangsung selama 17 tahun. Setelah perjanjian Bungaya tahun 1667, orang-orang Melayu hidup di bawah perlindungan Belanda dan Raja Bone Arum Palaka. Pada tahun 1670, ketika Belanda muncul sebagai pemenang dalam Perang Makassar, maka kantor dagang Belanda dibuka kembali. Oleh sebab itu, orang-orang Melayu dipanggil kembali ke Makassar, yang semula diusir oleh Perdana Menteri Goa, Karaeng Karunrum. Orang-orang Melayu tersebut diberi tempat secara khusus di sekitar Benteng Ujung Pandang atau Benteng Rotterdam. Di daerah inilah orang Melayu membuka perkampungan yang disebut Kampung Melayu. Sejak itu, orang Melayu kembali mendapat prioritas, mendirikan rumah dan melakukan berbagai aktivitas. Mereka juga mendapat perlakuan istimewa dari Belanda, berupa jaminan keamanan dan peran ekonomi. Selama di Makassar, orang-orang Melayu juga memperdagangkan komoditi ekspor, seperti kayu cendana, kemudian dijual ke pulau-pulau sekitarnya. Permintaan datang dari berbagai negara Asia, utamanya Cina. Selain itu, saudagar-saudagar Melayu menawarkan dagangannya, seperti bahan pakaian dan sarung. Mereka menelusuri wilayah-wilayah kerajaan di Sulawesi Selatan, seperti Bone, Wajo, Sidenreng Rapang,
Supa, dan Luwu sampai Banggai dan wilayah sekitarnya. Dengan demikian, akhirnya terjadi kontak bahasa dan sosial, serta perkawinan, antara orang Melayu dengan orang Bugis. Dari sisi bahasa, banyak kosakata Bugis dipengaruhi oleh bahasa Melayu, seperti kata terima kasih, adat, rumah, saudara, dan lain sebagainya. Selain itu, orang-orang Melayu juga berperan sebagai mediator antara Belanda dengan penguasa lokal yang anti-Belanda, termasuk suku Turijene atau orang Bajo, yang sangat setia kepada Raja Gowa. Dalam perkembangannya suku Turijene atau suku Bajo tersebut, bahkan kemudian diizinkan oleh Raja Bone untuk membuka perkampungan di wilayah Kerajaan Bone, seperti di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete, Riatang Timur sekarang ini. Demikian pada akhirnya, orang-orang Melayu, Bugis, Makassar, Luwu, dan Mandar banyak bersentuhan di berbagai sektor kehidupan, utamanya sosial politik, ekonomi, budaya, dan kekerabatan kekeluargaan. Itulah sekilas gambaran umum keberadaan orang Melayu dalam percaturan politik dan perdagangan di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, akan dibahas peran orang Melayu terhadap perkembangan agama Islam di Sulawesi Selatan. Penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan tidak lepas atas usaha orang-orang Melayu yang tinggal di Makassar, Kerajaan Gowa. Komunitas pedagang Melayu Islam tersebut kemudian mengirim surat kepada Sultan Johor agar kiranya mengutus ulama ke Makassar untuk menyebarkan agama Islam. Menyikapi permintaan itu, Sultan Johor kemudian meneruskan isi surat tersebut kepada Sultan Aceh. Menindaklanjuti perihal tersebut, Sultan Aceh kemudian mengutus 3 ulama dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ketiga ulama tersebut yaitu Abdul Makmur Hatib Tunggal atau Datuk Ri Bandang, Hatib Sulaiman atau Datuk Ri Patimang, dan Abdul Jawab Hatib Bungsu atau Datuk Ri Tiro. Ketiga ulama meninggalkan Minangkabau menuju Riau, kemudian menyeberang ke Johor. Dari Johor melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur. Mereka sempat singgah berguru kepada Sunan Giri, yaitu seorang wali Songo, dan pendiri kerajaan Giri Kedaton, yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Dari Gresik ketiga ulama melanjutkan perjalanan ke Kutai, Kalimantan Timur. Dari Kutai melanjutkan perjalanannya ke Sulawesi Selatan, akhirnya mendarat di pelabuhan Sombaopo. Kedatangan ketiga ulama disambut gembira, terutama oleh para saudagar Muslim Melayu di Makassar, Kerajaan Gowa. Berdasarkan informasi yang telah dipelajarinya saat di Riau dan Johor, mereka akan memilih dakwah Islam melalui jalur politik di kerajaan. Langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah mencari tahu raja yang paling berpengaruh di Sulawesi Selatan, dan selanjutnya akan membantu dalam penyebaran Islam ke kerajaan-kerajaan lain. Informasi yang mereka dapatkan, Luwu dianggap sebagai kerajaan tertua dan paling berpengaruh di kalangan kerajaan Bugis dan Makassar. Berdasarkan informasi ini, mereka memutuskan berangkat ke Tanah Luwu, yang pada masa itu istananya masih berada di Patimang, yaitu salah satu desa di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sekarang ini. Setibanya di istana Raja Luwu di Kampung Patimang, berlangsunglah dialog antara Raja Luwu Lapatiware dengan ketiga ulama
yang diwakili Hatib Sulaiman. Hadir pula pejabat-pejabat kerajaan. Setelah dialog yang membahas masalah kepercayaan, ibadah, tauhid dan pemerintahan, maka Raja Luwu beserta keluarganya bersedia memeluk Islam pada hari Selasa tanggal 4 Februari tahun 1603 atau pada tanggal 15 Ramadan 1013 Hijriah. Setelah resmi memeluk Islam, Raja Luwu Lapatiware kemudian bergelar Sultan Muhammad Mudarudin. Ketiga ulama memohon kiranya Raja Luwu dapat membantu penyebaran agama Islam ke negeri-negeri Bugis dan Makassar. Akan tetapi, Raja Luwu justru menyarankan agar mereka mendekati kerajaan Gowa Talo. Saran Raja Luwu tersebut berdasarkan kenyataan bahwa pada saat itu Luwu hanya dianggap memiliki kemuliaan, tetapi kerajaan Gowa Talo memiliki kekuatan dan kekuasaan yang diperlukan dalam penyebaran Islam. Menindaklanjuti saran dari Raja Luwu, ketiga ulama kembali bermusyawarah untuk kelanjutan dakwah Islam. Hasil musyawarah diputuskan bahwa Hatib Tunggal Abdul Makmur bersama Hatib Bungsu Abdul Jawad memutuskan kembali ke Makassar. Sementara itu, Hatib Sulaiman Datuk Patimang menetap di kerajaan Luwu dan meneruskan syiar Islamnya ke rakyat Luwu, Supa, Sopeng, Wajo, dan wilayah lainnya. Kemudian hari, Hatib Sulaiman Datuk Patimang akhirnya wafat. Makamnya terletak di Desa Patimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan menuju Makassar, Abdul Makmur Hatib Tunggal, Datuk Ri Bandang, bersama Hatib Bungsu, kembali bermufakat. Abdul Makmur Hatib Tunggal, Datuk Ri Bandang tetap melanjutkan perjalanan ke Makassar, sedangkan Hatib Bungsu mengarah ke pesisir timur Sulawesi Selatan, yaitu Bulukumba. Di Makassar, Abdul Makmur Hatib Tunggal Datuk Ri Bandang melakukan syiar Islam di Goa, Takalar, Jeneponto, dan Bantaeng. Dakwah Islam yang dilaksanakan Datuk Ri Bandang akhirnya juga berhasil mengajak Raja Goa dan Raja Talo masuk Islam pada hari Kamis tanggal 22 September tahun 1605 atau pada tanggal 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah. Raja Goa yang pertama memeluk agama Islam bernama Imang Ngarangi Daeng Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin. Sementara Raja Talo sebagai mangkubumi kerajaan Gowa Talo yang pertama kali menerima agama Islam adalah I Malingkaang Daeng Nyonri Karaeng Katangka dengan gelar Sultan Abdullah Awalul Islam setelah memeluk agama Islam. Hatib Tunggal sendiri terjun langsung menjadi guru agama Islam bagi kerabat istana kerajaan Goa. Untuk kepentingan dakwah, Hatib Tunggal memohon kepada Raja Goa agar bersedia membangunkan masjid di Kaluku Bodoa. 2 tahun kemudian seluruh rakyat Goa dan Talo sudah selesai diislamkan, dan sebagai buktinya diadakan salat Jumat yang pertama di Talo pada tanggal 9 November tahun 1607. Hari itu juga Raja Goa Imang Ngarangi Daeng Manrabia, Sultan Alauddin, mengumumkan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Sementara itu, Hatib Bungsu bergerak ke pesisir timur Sulawesi Selatan, akhirnya tiba dan menetap di kerajaan Tiro, Bulukumba. Hatib Bungsu Datuk Ri Tiro memilih kerajaan Tiro sebagai tempat berdakwah. Sebelum mengenal Islam,
masyarakatnya mempelajari ilmu kebatinan dan ilmu sihir. Datuk Ritiro kemudian mulai mengajarkan tentang syariat, tarekat, hakikat dan makrifat Islam. Dalam pengajarannya, Datuk Ritiro menggunakan pendekatan tasawuf yang bermazhab Sunni. Pembahasan utama dalam pengajarannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, ia juga mengajarkan bahwa Allah adalah pencipta alam gaib dan alam nyata. Penyebaran Islam oleh Khatib Bungsu Datuk Ritiro terjadi dengan cepat karena pemikiran tentang kematian antara kebudayaan lokal dengan ajaran Islam memiliki kemiripan. Raja kelima dari kerajaan Tiro, yang bernama Launru Daeng Biasa, berkuasa dalam tahun 1595 sampai tahun 1625. Akhirnya meminta Khatib Bungsu Datuk Ritiro untuk bertemu dengannya. Selama pertemuan, ajaran Islam yang disampaikan Khatib Bungsu Datuk Ritiro mudah diterima oleh para penguasa di kerajaan Tiro dan juga masyarakatnya. Akhirnya, Launru Daeng Biasa menerima Islam sebagai agama resmi di kerajaannya. Raja dan para bangsawan kerajaan Tiro resmi beragama Islam pada tahun 1604 atau tahun 1013 Hijriah. Khatib Bungsu Datuk Ritiro kemudian diminta untuk mengislamkan seluruh masyarakat di wilayah kerajaan Tiro. Launru Daeng Biasa kemudian mendukung penyebaran Islam ke wilayah kerajaan lain yang berdekatan dengan kerajaan Tiro. Islam kemudian dikenalkan di kerajaan Bira, dan rajanya yang bernama Baka Daeng Burane menerima Islam. Penyebaran Islam kemudian meluas ke kerajaan Bantaeng dan persekutuan Telu Limpoe. Pada tahun 1606, Raja Tondong yang bernama Kahare Daeng Malabasa mengirim utusan yang bernama Puang Bela untuk menemui Datuk Ritiro di Bontotiro. Hal yang sama juga dilakukan oleh Raja Kerajaan Bulo-Bulo yang bernama Lapa Tedungi. Ia mengirim seorang utusan bernama Peta Mas Sambange. Kedua utusan ini menerima ajaran Islam yang disampaikan oleh Khatib Bungsu Datuk Ritiro dan memintanya untuk mengajarkan Islam di wilayah Konfederasi Telu Limpoe. Pada tahun 1607, Raja Bulo-Bulo, Sinjai, bernama Lapa Tedungi, akhirnya memeluk Islam. Masyarakatnya kemudian beralih dari kepercayaan animisme dinamisme ke agama Islam. Setelah itu, Raja Kerajaan Tondong dan Raja Kerajaan Lamati juga memeluk Islam beserta masyarakatnya. Abdul Jawab Khatib Bungsu atau Datuk Ritiro wafat dan dimakamkan di Kampung Hila-Hila, Desa Eka Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Sementara itu, Islam masuk di Kerajaan Sidenreng Rapang pada tahun 1608, Kerajaan Sopeng tahun 1609, Kerajaan Wajo tahun 1610, dan Kerajaan Bone tahun 1611. Atas peran ketiga ulama dari Minangkabau tersebut, sehingga hampir seluruh masyarakat Sulawesi Selatan menganut agama Islam. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2021, jumlah penduduk Sulawesi Selatan mencapai 9,19 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8,26 juta jiwa, atau 89,87%, beragama Islam. Selebihnya memeluk agama Kristen,
Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Akhirnya, tiba saat untuk berpisah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.